viewers, aku Bilkis dan hari ini aku mau ngajak kalian untuk ngeliat sesuatu yang sering banget kita alamin, tapi dengan perspektif yang sedikit berbeda di ekspresi. Pernah gak sih kalian ngerasa dunia kalian tiba-tiba hektik banget? Tugas kuliah banyak, deadline makin dekat, ada tugas organisasi, belum lagi masalah pribadi. Semuanya datang secara bersamaan sampai kalian bingung mau mulai dari mana. Semuanya terasa seperti masalah yang besar. Tapi gimana kalau bukan masalahnya yang besar, melainkan cara kita melihatnya yang belum benar? Nah, di dunia computer science ada cara berpikir yang digunakan untuk menghadapi masalah yang kompleks, smart viewers. Cara berpikir ini disebut sebagai computational thinking. Dan menariknya nih smart viewers, computational thinking ini nggak cuma dipakai untuk coding atau membuat program komputer. Kita bisa menggunakannya untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Cara berpikir ini diperkenalkan sejak tahun 1980 oleh Seymour Papert. Ia adalah seorang mathematician dan ilmuwan komputer di MIT. Ia menggunakan konsep ini untuk menjelaskan bahwa cara berpikir di ilmu komputer bisa membantu manusia dalam memahami dan menyelesaikan suatu masalah. Lalu dipopulerkan oleh Janet Wing pada tahun 2006, ia menekankan bahwa computational thinking ini penting untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Nah, smart viewers, coba kita balik lagi ke masalah kita yang awal. Ketika tugas dan kegiatan kita banyak banget datang semuanya secara bersamaan dan kita ngerasa itu satu masalah yang besar, padahal di computational thinking, masalah seperti ini nggak langsung diselesaikan sekaligus smart viewers. Melainkan kita justru melakukan satu tahap pertama di computational thinking, yaitu decomposition. Decomposition yaitu kita memecah satu masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, aku punya banyak tugas. Tugasnya ada apa aja sih? Ada tugas kuliah dari mata kuliah ABC, ada tugas organisasi dari proker ABC. Nah, seperti itu. Ada masalah pribadi, mungkin pertemanan, percintaan. Nah, ketika kita sudah membagi masalahnya menjadi bagian yang lebih kecil, kita bisa melihat struktur situasi kita lebih jelas. Setelah kita membagi menjadi bagian yang lebih kecil, kita bisa melihat suatu pola dan kita mulai bertanya, kenapa ya hal ini terjadi? Apakah tugas yang numpuk itu karena kita tunda sampai akhir deadline? Apakah kegiatan yang banyak itu karena kita overcommit, mengambil terlalu banyak kegiatan sampai kita nggak bisa handle? Nah, dengan kita melihat pola-pola ini, kita bisa tahu akar dari masalah yang kita miliki. Dengan pattern recognition, kita bisa ke depannya menilai apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu diubah, dan mungkin ke depannya harus dihilangkan. Lalu ada abstraction. Setelah kita melihat polanya, kita bisa fokus pada inti masalahnya. Abstraction membantu kita menyederhanakan masalah yang sudah ada dan fokus pada intinya. Karena terkadang yang bikin kita stres itu bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena terlalu banyak detail yang kita pikirin di waktu yang bersamaan. Abstraction misalnya, dari tugas yang aku punya, mana deadline yang paling dekat? Mana yang paling urgent dan mana yang masih bisa dikerjain belakangan? Nah, dengan begitu, masalah yang awalnya rumit bisa terlihat lebih terstruktur dan terorganisir karena sudah kita sortir di abstraction. Dan setelah kita sudah mengetahui poin yang paling penting, kita bisa ke tahap terakhir di computational thinking, yaitu algorithmic thinking. Kita menyusun solusi-solusi secara terstruktur untuk menyelesaikan masalah kita. Misalnya, 1. Aku akan melihat deadline dari tugas. 2. Aku menyelesaikan sesuai dengan urgensinya. 3. Aku bagi waktu antara tugas kuliah, antara organisasi, antara masalah pribadi dan istirahat. Lalu yang terakhir, aku evaluasi progres yang sudah aku bikin. Nah, langkah-langkah sederhana seperti ini sebenarnya adalah bentuk algoritma kehidupan kita sehari-hari. Yang menarik di computational thinking ini, dia nggak berlaku hanya di dunia komputer atau programming aja. Kita bisa gunakan di kehidupan kita sehari-hari untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Karena kadang masalah itu rumit karena kita belum lihat secara terstruktur aja. Jadi smart viewers, dengan cara berpikir ini kita bisa menyelesaikan masalah yang kita miliki step by step at our own pace supaya kita nggak overwhelmed.
Jangan lupa ya Smart Viewers, 4 tahap dalam computational thinking yaitu 1 decomposition, 2 pattern recognition, 3 abstraction, dan yang terakhir adalah algorithmic thinking. Semoga bermanfaat. Bilkis pamit undur diri. See you on our next episode. Bye-bye!